Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Dengan kesyukuran-kesyukuran itulah Allah SWT akan semakin tambahkan, semakin disempurnakan nikmatnya ke atas semuanya. Dan dengan kesyukuran-kesyukuran itulah mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan ampunannya, kasih sayangnya, dan senantiasa kita dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam musibah, fitnah, bencana, sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, pembahasan tentang khamru, al-khamru, yakni minuman keras. Dan minuman keras ini tidak hanya sekedar cairan dari buah-buahan atau biji-bijian yang difermentasikan sehingga berubah menjadi kandungan alkohol, tapi juga semua jenis barang yang bisa menjadikan akal manusia itu menjadi kabur, menjadi gelap, menjadi tidak berfungsi, gitu ya. Dan Nabi SAW mendefinisikan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr adalah haram hukumnya. Jadi yang menghilangkan akal selain minuman itu ternyata lebih banyak. Ada al-bunju, yaitu selain ganja, selain morfin, selain bius, kokain, kemudian segala macam jenis morfin. Nah, itu ternyata bisa dibuat secara sintesis, secara semi sintesis, secara alami. Ketika itu kemudian langsung bisa berpengaruh kepada saraf kesadaran seseorang, maka itulah khamr, gitu. Itulah minuman keras, gitu. Dan bahkan para ulama melebarkan definisi itu, bukan hanya sekedar minuman, bubuk, ekstasi, pil, kapsul, soft gel, atau gunpowder, tapi juga segala macam permainan yang kemudian itu menjadikan akal ini menjadi hilang, menjadi tidak berfungsi, menjadi kabur, menjadi mabuk, hilang ingatan. Nah, itu semuanya haram hukumnya. Ada permainan-permainan yang kemudian orang itu menjadi hilang akal. Di tanah air kita ini ada kuda lumping, ada permainan yang jelangkung, termasuk game-game online yang kemudian sampai orang itu addicted, kecanduan, kemudian dia ketagihan, tidak bisa tidak, memang harus itu juga, sampai menemukan ajalnya karena itu. Nah, itu juga bagian dari khamr ini, gitu. Bahkan ada yang menanyakan tentang wirid, kemudian dia melakukannya wirid itu dengan entah dengan gerakan-gerakan tertentu gitu sampai hilang kesadarannya. Nah, itu juga termasuk bagian dari ini. Karena melakukan wiridnya itu dicampur dengan
dengan ajaran-ajaran lain, dengan Hindunya, dengan Budanya, dengan kepercayaan kebatinannya, kemudian dengan cara-cara agama lain, Kristen, Yahudi, ya seperti Kristen itu dengan nyanyi-nyanyi, dengan menari-nari, sampai hilang ingatan. Nah itu juga tidak boleh. Bagian daripada khamr ini juga. Makanya ketika pembahasan Syekh Abdul Majid Salim, seorang mufti Mesir, ketika ditanya tentang perbuatan-perbuatan seperti ini, maka jelas jawabannya semua yang berkaitan dengan konsumsi narkotika, obat-obatan terlarang, dan khamr minuman keras ini dalil yang sangat disepakati oleh para ulama itu adalah haram. Walaupun ada sebagian pendapat yang kemudian itu menjadi ikhtilaf gitu, tapi yang ikhtilaf ini dalil-dalilnya lemah gitu. Jadi kullu muskirin haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi dahulu yang menyebabkan seseorang itu mabuk itu hanya dari 5 ini saja, yaitu anggur, kurma, madu, biji-bijian, dan gandum. Tapi ternyata selain itu banyak lagi. Nah, Nabi SAW memberikan contoh yang bisa menjadikan akal itu hilang, akal itu menjadi kabur, terputus, dan sebagainya. Maka itu bagian dari khamar. Wa ma askaral firqu minhu famil'ul kafi minhu haramun. Setiap yang memabukkan, mau banyak mau sedikit, tetap haram hukumnya. Ma askarahu kasiruhu faqaliluhu haramun. Nah, itu sabda Nabi SAW. Yang memabukkan banyak, satu genggam itu memabukkan, maka satu tetesnya pun menjadi haram. Dan Nabi SAW memberikan banyak ancaman orang yang suka minum ketika di dunia, nanti di hari kiamat akan diberikan minuman perahan, keringat dan darah-darah orang ahli neraka itu, penghuni neraka itu. Jadi menggunakan dalil-dalil qat'i dari Quran, dari sunnah yang menegaskan semua itu haram. Walaupun ada pendapat sebagian yang mengatakan itu diperselisihkan dan lain sebagainya, tapi tetap jawaban mufti Mesir ini haram hukumnya. Lalu begitu juga dengan berniaga dengan barang-barang narkotika, minuman keras, hal-hal yang kemudian bisa merusakkan akal, dan itu dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan, semua itu juga diharamkan. Dan mengutarakan banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'il khamri atau bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jual beli khamr, ya, termasuk di dalamnya narkotika itu, dan bangkai juga diharamkan untuk diperjualbelikan, dan babi juga haram diperjualbelikan, dan patung yang untuk sesembahan itu haram dijualbelikan. Jadi jelas di sini khamr itu segala yang bisa menghilangkan akal. Dan bangkai juga, perniagaan bangkai itu sangat diharamkan karena itu yang menyebabkan penyakit yang akan menjadikan sengsaranya hidup manusia itu di kemudian hari nantinya gitu. Begitu juga dengan babi, begitu juga dengan sesembahan-sesembahan berhala-berhala itu. Dan segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk memanfaatkannya, maka diharamkan juga jual belinya, termasuk memakan keuntungannya, hasil keuntungan itu. Dan jawabannya panjang lebar di sini.
anna ismal khamri yatanawalu hadhil mukhaddirat, bahwa khamr yang dimaksudkan minuman keras itu termasuk diantaranya adalah narkotika, dan secara syar'inya memang demikian. Jadi diharamkan mengkonsumsinya, maka diharamkan juga jual belinya. Kama anna ma warada min tahrimi bai'i kulli ma harramahu Allah yadullu aidan ala tahrimi bai'i, dan segala macam yang diharamkan mengkonsumsinya, memakannya, maka diharamkan juga jual belinya, dan itu termasuk di antara khamar, bangkai babi dan patung atau berhala itu. Nah, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa bekerja sama dalam menegakkan kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi Al-Qur'an sangat tegas dalam hal itu. Al-Maidah ayat 2. Oleh karena itu, jumhur ulama, yakni mayoritas ulama fikih, mengharamkan segala macam jual beli yang ada kaitannya dengan memproduksi khamar, narkotika dan seterusnya itu. Jadi menjual anggur kepada orang yang akan menjadikan itu sebagai khamar, minuman keras, maka itu haram. Menjual daun-daunan, biji-bijian, akar-akaran yang akan dipergunakan oleh orang itu untuk dijadikan sebagai narkotika, maka itu juga haram. Wa butlanu hadzal bai' di annahu i'anatu 'alal ma'siyah. Dan diharamkannya jual beli ini karena itu menolong untuk menimbulkan, mewujudkan, menjadikan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti pembahasan yang dahulu itu tentang pembunuhan, menjual alat-alat senjata tajam kepada orang yang akan bermusuhan itu menjadi haram hukumnya. Menjual senjata tajam kepada petani, kepada peladang, kepada petugas kehutanan boleh, untuk keperluan rumah tangga boleh. Tapi kalau sengaja mensuplai kepada kelompok yang akan memusuhi, memerangi, yang akan membuat tawuran dan lain sebagainya, itu menjadi haram hukumnya, karena itu menolong pada perbuatan-perbuatan perselisihan, pertikaian, pertengkaran dan seterusnya. Begitu juga menanam ganja, menanam opium, hashish wal hashish. Hashish itu opium, hashish itu ganja, untuk dijual dan dijual belikan dalam maksud dijadikan sebagai narkotika untuk dikonsumsi dan atau diniagakan, baik itu dikonsumsi untuk sendiri maupun diniagakan, maka itu hukumnya tetap haram. Jadi tidak boleh sama sekali. Tapi kalau itu untuk tujuan perobatan, ya, untuk mensuplai apotik, rumah sakit, puskesmas, untuk diolah dijadikan obat-obatan itu, maka itu boleh, gitu. Dibolehkan. Yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna man habasal inaba ayyamal kitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhiduhu khamran faqad taqahhaman nar." Sesungguhnya orang yang menuai hasil panen anggur pada musim panen itu, lalu kemudian sengaja dijual kepada orang yang mau menjadikannya minuman keras, maka sesungguhnya dia telah mencampakkan dirinya ke dalam neraka, gitu. Faqad taqahhama an-nar. Sungguh dia telah mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Fa inna hadza yadullu ala hurmati zira'atil hashish wal opium lil gharadil madhkur.
badalatan nafs. Yang sedemikian itu menunjukkan bahwa haramnya sengaja membuat tanaman opium, tanaman ganja untuk dijualkan kepada orang yang menjadikan itu sebagai narkotika. Jadi tujuannya yang diharapkan, bendanya tidak haram kalau sekiranya untuk tujuan kebaikan tadi itu. Jadi sama dengan dahulu kita membahas tentang ada 5 binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, 5 binatang itu kalau dijadikan sebagai binatang peliharaan, kesayangan, nggak boleh, haram hukumnya. Ada ular, ada kalajengking, ada tikus, ada anjing gila, ada burung gagak. Nah, tapi kalau ini dipelihara untuk tujuan penelitian, untuk dijadikan sebagai suplai binatang, kebun binatang gitu, supaya orang bisa mengetahui, bisa belajar, bisa tahu, oh ini dia ular piton, oh ini ular berbisa, oh ini ular air, ini ular daun. Nah, untuk bermacam-macam gitu dipelihara seperti itu nggak masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai binatang kesayangan, binatang pet gitu, nah itu nggak boleh gitu, jadi haram hukumnya. Maka Nabi SAW menegaskan begitu juga kalau dijual untuk tujuan dijadikan sebagai sesuatu hal yang bermaksiat, sesuatu hal yang dosa. Yang kedua, inna dzalika i'anatu 'alal ma'siyah. Yang sedemikian itu telah membantu, menolong perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, yaitu mengkonsumsi narkotika atau meniagakannya fima sabaqa anal i'ana al maksiati maksiatun, bahwa semua itu apabila tujuannya adalah menolong untuk perbuatan maksiat, maka itu maksiat juga gitu. Maka itu dosa. Setiap perbuatan untuk membantu terlaksananya perbuatan maksiat, maka itu maksiat juga, dosa juga. Yang ketiga, inna zira'ataha li hadzal ghardi ridan minaz zara' bita'atin nas laha wa tijarihim biha, bahwa kalau orang itu sengaja menanamnya lalu dia merelakan dari tanaman itu akan dikonsumsi oleh manusia atau untuk diperniagakannya, maka dia merelakan suatu perbuatan dosa, itu dosa juga. Makanya karena ada pemahaman seperti ini, orang Islam itu orang yang paling tegas, orang yang paling komitmen, orang yang paling keras penentangannya terhadap minuman keras, terhadap narkotika ini. Di mana orang selain orang Islam itu sudah nggak berdaya, gitu. Orang Kristen nggak berdaya, dia nggak mampu, bahkan dia pun ikut-ikut mengkonsumsi begitu. Orang Yahudi pun nggak mampu juga. Orang Hindu nggak mampu juga, orang Buddha nggak mampu juga, negara-negara orang-orang yang berkuasa itu nggak mampu juga. Bahkan kadang-kadang oknum-oknumnya, aparat-aparatnya juga terlibat. Tapi kalau itu orang Islam yang paham tentang agamanya, dia orang yang pertama kali akan melawan perbuatan itu. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu yang mungkar ini, segala sesuatu yang maksiat, yang dosa ini hendaklah diingkari, tidak boleh disetujui. Kita tidak rela hal itu terjadi di lingkungan kita, di lingkungan umat Islam. Dan disabdakan, inna man lam yunkirul munkar biqalbihi bil makna alladhi aslafana laisa indahu minal imani habbatu khardalin. Sesungguhnya orang yang tidak mau mengingkari suatu kemungkaran di hatinya, maka sesungguhnya dia tidak ada keimanan di dalam hatinya, walaupun hanya sekedar sebiji sawi. Gitu.
Jadi ketika kita melihat kemungkaran itu, ketika kita ada kemampuan, ada kekuatan untuk merubah dengan kuasa kita, dengan tangan kita, maka kita harus melakukan itu. Nggak boleh diam. Kalau kita tidak mampu merubah dengan kuasa kita, dengan tangan kita, maka kita merubahnya dengan ucapan kita, dengan lisan kita. Kita sampaikan. Nggak bisa dengan lisan, dengan tulisan. Kalau nggak mampu juga dengan lisan kita, dengan tulisan kita, maka yang terakhir, benteng terakhir kita itu adalah hati kita. Kita mengingkari bahwa itu salah, bahwa itu dosa, itu tidak boleh terjadi. Paling tidak itu kita mengingkari dalam hati. Wa hadza min adafil iman. Nabi SAW menyebutkan itu adalah iman yang paling lemah. Tapi kalau dia ikut-ikutan juga, berarti sudah habis sudah iman itu. Nah, itulah kemudian disebutkan tidak ada keimanan lagi walaupun hanya sekedar biji sawi. Iya, silakan. Iya. Jadi yang diniadakan salah satunya patung berhala. Patung yang bagaimana yang nggak boleh diniadakan. Patung yang bagaimana yang tidak boleh diniadakan. Ya. Di rumah ada patung gajah. Iya. Itu yang nggak boleh. Jadi yang tidak dibolehkan sama sekali itu adalah yang tujuannya untuk disembah, untuk dikultuskan, untuk dipuja dan dijadikan sebagai idola. Gitu. Jadi syirik, nah itu yang akhirnya menjadi perbuatan syirik, nah itu yang diharamkan. Nabi SAW tidak merelakan itu. Makanya di dalam Al-Quran ada 2 orang Nabi yang dipuji oleh Allah dan diberikan salawat, bersalawat, Allah Ta'ala bersalawat dan para malaikatnya bersalawat kepada 2 Nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. 2 Nabi ini paling keras permusuhannya terhadap berhala itu. Maka kisah Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam Al-Quran. Dialah yang menghancurkan berhala-berhala di zamannya itu. Dan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW juga ketika Fathu Mekah itu ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah itu. Nabi SAW sendiri dengan tangan beliau yang mulia itu menghancurkan berhala-berhala itu yang dipuja. Nah, ada patung yang itu memang dijadikan sebagai mainan seperti boneka anak-anak kecil itu. Seperti sesuatu yang dijadikan sebagai pelajaran. Oh, inilah gajah, inilah kuda. Kadang digambar, kadang dibuat patungnya. Kalau itu untuk pelajaran anak-anak sekolah ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu perlu pelajaran biologi, ditunjukkan mana yang bagian telinga, bagian hidung, bagian mata, sampai kadang-kadang diperagakan itu untuk dipreteli gitu. Nah, itu semuanya kalau untuk tujuan pelajaran tidak masalah. Tapi kalau dipuja, disembah, itu yang tidak boleh. Maka Islam juga mengharamkan sebenarnya gambar orang yang itu dikultuskan gitu. Gambar itu dikultuskan. Gambar syekh ini lalu kemudian dipasang di rumah besar-besar untuk kita. Iya, seperti itu. Akhirnya kita merasakan orang itu lebih hebat daripada Allah. Akhirnya kita lupa untuk berdoa kepada Allah, berdoa kepada gambar itu. Nah, itu yang Islam sangat berhati-hati dalam hal itu, sangat tegas melarang hal itu gitu. Jadi yang dijadikan sesembahan dan yang dijadikan sebagai pujaan atau kultus gitu, itu nggak boleh. Itu juga nggak boleh diniadakan. Tidak boleh diniadakan. Makanya ada beberapa ulama yang sangat tegas dalam hal itu. Pokoknya asal gambar binatang atau gambar manusia, makhluk hidup saja nggak boleh. Karena khawatir
akan dijadikan sebagai sesembahan itu gitu. Nah, sama dengan foto juga. Sama dengan foto. Maka ada hadis-hadis yang sahih yang menerangkan bahwa inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun gitu ya. Sesungguhnya manusia nanti pada hari kiamat yang paling pedih azabnya di neraka itu adalah tukang gambar. Tukang gambar ini maksudnya orang yang pandai mereka seperti patung, seperti gambar, seperti apa, yang itu nanti tujuannya untuk disembah gitu. Nah, untuk disembah. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau gambar itu untuk menunjukkan identitas, memang diperlukan. Karena kalau kita tidak tahu identitas, nggak akan mengenali orang itu. Maka gambar diperlukan saat kita membuat KTP, saat membuat paspor, saat membuat ID card, itu sangat diperlukan. Saat kita membuat laporan-laporan kegiatan, sangat diperlukan. Nah, itu bukan untuk dikultuskan gitu. Tapi kalau untuk dikultuskan, nah itu yang menyebabkan larangan itu berlaku. Dan untuk foto dengan presiden. Nah, akhirnya kembali kepada tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalau dia berbangga-bangga, bermegah-megah, bersombong-sombong gitu ya. Nih, saya gambar dengan presiden nih gitu. Nah, itu sudah namanya takabur, sudah namanya riya gitu kan. Makanya dalam Islam gambar-gambar itu sebaiknya disimpan di album saja, bukan untuk dipajang gitu. Karena bisa khawatir akan terjadi riya dan lain sebagainya itu gitu. Disimpan di album. Dan memang kalau orang yang mengerti tentang alam gaib itu, setan, hantu, jin itu suka sembunyi di gambar-gambar yang dipajang itu. Ada gambar hiasan, nah dia bermain-main di situ gitu. Bersembunyi di situ. Makanya kalau kita sering mengikuti orang-orang yang suka mengusir kekuatan jahat-jahat itu, istilahnya ghost blaster itu sebelum melakukan aksinya itu suruh melepaskan semua gambar-gambar itu, karena di situ letak bersemayamnya, letak bersembunyinya jin, setan dan lain sebagainya itu gitu, yang mengerti tentang hal itu. Lalu dalam hadis yang berikutnya, mana tadi? Dalam hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama samanuhu." Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mengharamkan sesuatu, maka diharamkan juga harganya. Nah, tadi yang diharamkan, babi diharamkan. Maka jual beli babi juga diharamkan. Nah, di kampung kami itu banyak babi. Sehingga masyarakat itu gerah, nggak nyaman, akhirnya dijebak lah atau diburu gitu. Nah, ketika dapat itu, tiba-tiba datang orang Cina atau orang non Muslim datang mau dibeli itu. Wah, kasih kami, kita beli, kita. Nah, kalau tujuannya untuk dikonsumsi, maka itu menjadi haram. Menjualnya juga haram. Iya. Nah, itu kan singkatnya begitu kan. Tapi Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, mengharamkan juga harganya. Haram juga dijualnya. Ini sayang, ini dapat banyak. Ya iya, memang haram, nggak boleh dijual. Karena kalau sampai orang itu memakannya, berarti kita menolong untuk melakukan dosa orang itu gitu. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian itu dengan cara yang batil. Artinya jangan ada dua arti di sini.
Yang pertama, merampasnya dengan cara zalim, mencuri, membegal, merampok, gosok. Yang kedua, mengambilnya dengan cara seperti tadi itu, tipu daya, dengan perjanjian-perjanjian yang nanti itu tujuannya itu untuk beralih hak milik itu gitu, dengan siasat. Nah, termasuk dengan cara babi tadi itu dijual karena orang itu diajari supaya tujuannya untuk dikirim ke kebun binatang gitu kan. Padahal orang itu tujuannya untuk dimakan, tapi alasannya itu untuk itu gitu, supaya boleh dijual. Nah, seperti itu juga akhirnya membuat tipu daya, nggak boleh juga. Dan hadis yang lain, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah SWT itu baik, bersih, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik dan yang bersih-bersih. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, sebagaimana apa-apa yang diperintahkan kepada para nabi, para rasul dahulu. Apa firman Allah Ta'ala? Ya ayyuhar rusulu kulu minnat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik, yang halal-halal dan yang baik-baik, dan berbuat amal solehlah kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada orang beriman ini, umat ini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik, yang halal-halal dan yang baik, yang kami telah rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya kepadanya lah menyembah gitu. Jadi umat Islam ini Allah perintahkan supaya memakan itu memilih yang halal dan yang baik aja. Jangan dengan cara yang haram. Baik itu bendanya haram ataupun dengan cara yang haram. Karena nah ini yang Nabi SAW ini mengagumkan gitu. Sejak 1400 tahun yang lalu itu sudah membuat konsep bahwa kalian itu seperti apa yang kalian makan gitu. Apa bahasanya? You are what you eat gitu lah. Maka Nabi SAW perintahkan supaya makan yang baik-baik. Nah, ternyata setiap makanan yang tidak baik itu berakibat masa depan yang sangat suram. Jadi penyakit, dan dia akan menyengsarakan dirinya sendiri dan menyengsarakan orang lain, itu yang dipastikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan betul kepada umatnya ini supaya memakan yang baik-baik. Ada makanan yang halal tapi tidak baik. Nah, itu yang harus kita jaga. Dan kita setelah hidup bertahun-tahun ini tahu mana makanan yang tidak sesuai untuk kita, itu kita tahu. Jadi itu yang harus kita jaga dalam hidup ini. Jadi harus dikendalikan nafsu itu juga gitu. Banyak sekali hadis-hadis yang seperti itu gitu ya. Summa dzakara rajula yutilus safar. Lalu kemudian Nabi SAW menceritakan ada seseorang yang jauh perjalanannya sampai kusut masai rambutnya, berdebu pakaiannya, menunjukkan orang ini betul-betul bersahaja, betul-betul menunjukkan orang yang serius, tidak macam-macam gitu ya. Lalu kemudian yamud yadahu ila sama, mengangkat tangannya ke langit tinggi-tinggi gitu, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia disuapkan dengan yang haram. Fa anna yustajabu dzalik, bagaimana mungkin dikabulkan doa seperti itu?
Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang ada seseorang yang menunjukkan sederhananya, bersahajanya, susahnya perjalanan jauhnya itu untuk mendapatkan meraih sesuatu, tapi ternyata makanan, minuman, pakaian dan segala macamnya itu haram. Maka Nabi SAW menyebutkan nggak mungkin akan dikabulkan seperti itu. Maka Nabi SAW menyarankan kita untuk menjaga makan. Menjaga makan. Ini masalah serius sebenarnya. Jadi kalau dikaji betul-betul nih, wah ini luar biasa nih. Lalu dalam Musnad Ibnu Mas'ud disebutkan, Musnad Imam Ahmad dalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yaksibu abdun malan min haramin fayunfiqu minhu fayubariku lahu fihi. Demi jiwaku yang berada di tangannya, itu sumpah Nabi SAW, demi Allah begitu maksudnya, tidaklah seseorang hamba itu mencari rezeki dari sesuatu yang haram, lalu kemudian dia infakkan rezeki itu, lalu kemudian Allah memberi berkah. Nggak mungkin gitu maksudnya. Nggak mungkin mencari harta haram lalu kemudian diinfakkan itu menjadi berkah, nggak mungkin gitu. Wala yatasaddaq fayuqbalu minhu, lalu kemudian dia sedekahkan kemudian terima begitu, nggak mungkin gitu bahasanya. Wala yatrukhu khalfa zahrihi illa kana zaduhu finnar, dan tidak mungkin itu diberikan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, lalu kemudian itu menjadi kebaikan, melainkan itu semuanya menjadi tambahnya bahan bakar api neraka gitu. Innallaha la yamhu syai' bisyai', sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mungkin menghapuskan kejahatan, dosa dengan dosa gitu. Walakin yamhu syai' bil hasan, tapi Allah Ta'ala menghapuskan keburukan-keburukan itu dengan kebaikan gitu. Innal khabis la yamhul khabis, sesungguhnya yang kotor itu tidak mungkin bisa membersihkan yang kotor. Tapi yang baik itu pasti bisa menggantikan, membersihkan yang kotor. Jadi begitu yang. Kalau dibilang kotor, Pak. Iya. Dulu kita kan nggak tahu apa haram. Juga kesalahan yang kita lakukan juga gitu. Nah, memang sebaik-baiknya segera kita bertobat. Segera kita bertobat. Dan ternyata niat taubat kita itulah yang menjadikan kita semakin kuat, semakin sehat, semakin berkah gitu. Nah, kita ingat mana-mana yang dulu hasil-hasil yang tidak baik-baik itu segera diberikan, segera dibersihkan gitu, segera dibuang. Dibuang maksudnya dijadikan itu sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan untuk orang banyak. Jadi jangan ada pada kita lagi gitu. Nggak perlu dirugiah. Nggak perlu apa? Nggak perlu. Nggak bisa juga dirugiah, nggak bisa juga, harus dibuang gitu. Dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Makanya seperti harta-harta riba itu dijadikan jalan, dijadikan untuk WC umum dan sebagainya, itu menurut pembahasan para ulama begitu. Banyak lagi yang masih kita belum selesaikan di sini. Barang siapa yang mencari harta haram lalu kemudian dia sedekahkan, itu tidak mungkin dia menjadi pahala, tetapi dia menjadi bahan yang menambah dosa dia gitu. Yakni ismuhu, dosanya dan akibatnya itu akan menimpa padanya. Banyak sekali keterangan hadis-hadis yang seperti itu. Intinya khamar, narkotika, segala macam itu yang menjadi laknat. Dan ketika laknat itu menimpa pada orang, ya sengsara hidupnya. Sebagaimana syaitan itu terlaknat hidupnya, sengsara sepanjang umurnya sampai hari kiamat nanti gitu.
Nah, itulah menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia sementara ini dan sampai kehidupan akhirat nanti yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.